Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ranti Sukmadiantika dengan NPM 251040384. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang muamalah, yakni akad. Apa sih itu akad? Pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yakni al-akad, yang artinya adalah ikatan, perjanjian, dan permufakatan. Akad juga adalah pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Apa sih yang lebih jelas dari ijab dan kabul? Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut. Dari pengertian di atas, akan terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing belah pihak. Rukun dan syarat akad apa sih? Mari kita lihat. Rukun akad diantaranya adalah yang pertama adalah akid atau orang yang berakal. Orang yang berakal ini dimaksud adalah berarti bukan orang gila dan bukan orang yang sedang mabuk. Jadi, akad harus dilakukan di saat benar-benar sadar. Yang kedua adalah ma'qud alaih atau benda-benda yang diakadkan. Jadi, akad harus memiliki benda dengan wujudnya. Yang ketiga adalah mewudu al-akad atau tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang terakhir adalah sigat al-akad atau ijab dan kabul seperti kita bahas sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur ulama, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya, baik berupa perbuatan, syarat, maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan kezaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Berkenaan dengan rukun akad, ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fikih, yakni yang pertama, akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan sigat ijab kabul. Yang kedua, akad jual beli tetap sah dengan perbuatan af'al. Yang ketiga, akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
Lagi, unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, termasuk sighot akad. Yang dimaksud dengan sighot akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighot akad juga dilakukan dengan beberapa cara, yakni yang pertama dilakukan dengan secara lisan. Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Karena manusia yang pertama dilakukan adalah berbicara. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Bahasa apapun yang digunakan asal dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, misalkan kita orang Indonesia berbicara dengan orang luar negeri, orang Inggris, kita berbicara dengan bahasa Inggris, selagi kita mengerti, akad masih tetap bisa berjalan atau sah hukumnya. Yang kedua, dengan tulisan. Sighot akad dengan tulisan adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika kedua pihak akan melakukan akad, tidak ada di suatu tempat, di satu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara. Seperti jika sekarang adalah melakukan dengan surat, cek, atau melakukan dokumen perjanjian. Yang ketiga adalah dengan isyarat. Sighot akad dengan isyarat adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan karena bisu atau terkendala apapun. Akad tersebut dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Yang keempat, sighot dengan perbuatan. Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulis, dan isyarat seperti kita bahas sebelumnya. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan barang, menyerahkan harga dan barang, atau jual beli dengan mu'atah. Yang penting dengan cara mu'atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu dengan yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas. Sighot dengan perbuatan ini jika sekarang adalah dengan belanja online. Kita melihat dari foto, harga, kita setuju, kita bayar. Jika penjual mengirimkan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, berarti kita terkecoh. Berarti dia tidak dengan sighot perbuatan ini dilanggar. Selanjutnya, akad, macam-macam akad. Akad ada beberapa macam, tidak hanya akad begitu saja. Macam-macam akad juga jual beli ini juga dilihat sebagai ijab kabul antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut agar sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Mengapa macam-macam akad jual beli yang penting dalam kegiatan jual beli? Pada dasarnya, hukum untuk kegiatan jual beli dalam Islam adalah halal. Namun, kemudian banyak kegiatan jual beli, maka semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan memenuhi syarat dari kegiatan jual beli tersebut. Akhirnya, kegiatan jual beli ini pun tidak lagi semuanya halal, tapi bisa berubah menjadi haram, mubah, dan makruh, tergantung dari kondisi dan pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli tersebut.
Lalu, apa saja macam-macam akad tersebut? Yang pertama adalah murabahah. Akad jenis ini pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produk akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan, di mana pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau cash atau tunai. Yang kedua adalah salam. Ini akan menggunakan metode cara pemesanan di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci. Kemudian produk harus dikirimkan. Akad ini biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian atau leasing kendaraan. Ini misalkan contohnya kita kenal dengan DP. Yang ketiga ialah istisna. Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasarkan pada kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal. Yang keempat adalah mudorobah. Akad ini mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal. Nantinya, kedua belah pihak ini akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang merugikan kerugiannya. Jadi pengelola tidak menanggung kerugian. Yang kelima adalah musyarakah. Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek-proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lainnya modal pribadi. Yang keenam adalah wadiah. Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk atau pihak kedua untuk pihak kedua atau kepada pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro. Yang ketujuh adalah wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam perbuatan letter of credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri atau impor. Yang kedelapan adalah ijarah. Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan yang terhitung sebagai cicilan pokok atau sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang cicilannya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah. Yang kesembilan adalah kafalah. Akad ini lebih pada jaminan yang diserahkan oleh pihak lain. Hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu atau seperti jaminan pembayaran di muka, garansi sebuah produk atau jaminan pelaksanaan atau partisipasi tender atau ikatan tender. 10. Hawalah. Akad ini mengatur permintaan piutang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya hal ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual kepada pembeli dalam bentuk giro atau
biasa disebut post-dat check. Yang ke-11, rohan. Rohan adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya, penggadai akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikannya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan. Yang terakhir adalah qard. Akad ini untuk mengatur mengenai pemberian dana talangan nasabah dalam jangka waktu pendek dan harus munculkan beberapa nominal harus sesuai dengan data talangan yang diberikan, atau pihak nasabah diartikan hanya harus melakukan kredit pokoknya saja. Sedangkan menurut ulama fikih juga akad dapat dibagi menjadi berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara, maka akad dibagi menjadi dua, yakni akad batil dan akad sahih. Akad batil atau al-butlan ialah akad yang mengandung unsur batil karena adanya ketidaksesuaian dengan hukum syariat bagaimana berlaku dalam ajaran Islam. Salah satu penyebab akad ini disebut batil adalah terdapat kecacatan pada produk akad, misalkan unsur atau syarat sah akad yang tidak terpenuhi. Adapun cacat dalam hal ini terbagi menjadi 3 hal, yakni yang pertama adalah majhul. Majhul adalah sebuah akad memiliki arti ketidakjelasan harga ataupun barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan harus jelas. Yang kedua adalah gharar. Gharar memiliki arti penyesatan atau penipuan dalam konteks jual beli. Contohnya, jual beli sapi dengan memberi janji sapi tersebut akan menghasilkan susu 1 liter, ternyata tidak. Ternyata kurang dari 1 liter. Yang ketiga adalah ikrah. Dalam akad jual beli berdasarkan hukum syariah, tidak boleh ada unsur ikrah atau paksaan. Misalnya, jual beli yang didasari atas paksaan atau ancaman. Misalkan penjual mengancam, kalau kamu tidak membeli barangku, aku akan begal kamu di jalan. Itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya adalah akad sahih. Akad ini merupakan akad yang terdiri dari soha, yasihu, sohan, wasihatan, yang artinya benar, tepat, dan sehat. Sohiha dalam hal ini berarti suatu tindakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terpenuhnya rukun akad. Akad sahih sendiri terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah akad nafis. Akad nafis adalah akad yang sempurna dengan terpenuhinya rukun syarat sesuai dengan syariat Islam tanpa ada penghalang dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah akad mauquf. Sedangkan akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh di mana salah satu pihak tidak memiliki wewenang atas akad tersebut. Dari materi yang saya sampaikan sebelumnya, apa sih yang penting dari kita mempelajari fikih muamalah ini? Atau diantaranya adalah yang saya jelaskan tadi, akad. Mempelajari fikih muamalah adalah sesuatu yang penting karena ketika setiap hari melakukan jual beli, minimal ada ilmu wajib yang mesti kita kuasai agar tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang cukup sebagian orang yang pakar di dalamnya. Contohnya misalkan ilmu fikih, tafsir, hadis, usul, dan qiraat. Kecuali pada ilmu yang tidak boleh yang lain jahil tentang ilmu tersebut seperti hukum wudu, sholat, puasa, zakat, adapun haji. Adapun hukum jual beli mengenai yang halal dan haram harus diketahui oleh setiap individu
Karena yang melakukan jual beli tidak hanya 1-2 orang, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia pasti melakukan jual beli, baik yang kecil maupun yang besar. Yang dimaksud di sini adalah hukum jual beli, di mana tidak dapat dipelajari seseorang akan terjerumus dalam keharaman. Ketika anak akan mencapai usia baligh, maka wajib baginya mengetahui hukum toharoh, sholat, dan lebih-lebih yang berkaitan dengan hukum Islam. Begitu pula dengan masalah akidah, ada kadar minimal yang harus dia pahami. Jika ia memiliki harta, maka juga harus tahu bagaimana zakat, syarat wajibnya, harta yang dizakati, dan beberapa besar zakat yang mesti dikeluarkan. Begitu pula jika seseorang akan melakukan akad jual beli, ada kadar minimal hukum jual beli yang harus dikuasainya. Mengetahui halal, haram, dan dalam jual beli adalah sesuatu hal untuk menjauhi hal-hal haram tersebut. Seperti dicontohkan Abu Bakar. Seperti dicontohkan oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar ketika ke pasar benar-benar mengusir semua orang yang di pasar. Ketika dia mengetahui orang-orang di pasar tidak mengetahui halal haram dalam berjual beli. Jadi kita ketahui dari sini begitu pentingnya kita mempelajari apa itu hukum-hukum dari jual beli atau muamalah. Jadi supaya seorang bisa memakan yang halal, maka harus dilakukan muamalah yang halal. Dari sini kita ketahui bahwa mempelajari ilmu fikih tentang jual beli adalah suatu kewajiban. Terima kasih telah menemani saya sampai akhir video kali ini. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video-video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.